Sebelum pasien ini keluar, kita sudah harus mengantri di rumah sakit supaya bednya kita itu sudah terjaga. Oh, iya. Jadi 1 malam sebelumnya, begitu dokter Joni bilang, kakak sudah menangisnya, sudah semua menangisnya, saya boleh omong begitu. Semua diam. Terus saya kasih tahu, mama sakit. Dan mama pergi kasih tinggal kamu supaya mama bisa sekarang pulang dalam keadaan sehat. Tahu tidak dia bilang apa? Tapi mama tetap perempuan yang tercantik di seluruh dunia. Laki-laki. Topik jalan berliku menuju kesembuhan telah mulai kita obrolkan di episode ke-7 podcast ini kali lalu. Dan karena kasih sayang Tuhan, kita diizinkan berjumpa kembali di udara dalam podcast Haju Ara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Teng-teng, tepuk tangan semua. Salam jumpa untuk kita semua di rumah dan di mana saja berada. Setelah mendapat inspirasi dari Bapak Putu dan Pater Miguel di episode kali lalu, kali ini kita akan mendapat hadiah inspirasi yang saya kira tidak akan kalah berharganya dengan kisah beliau berdua sebelumnya. Dan teman ngobrol kita yang spesial hari ini sudah hadir, ada Kakak Tetik Wangku. Ya. Selamat sore Kakak Selamat sore, Tetik. Nuna. Terima kasih untuk hadir di Haju Ara ya. Ya, sama-sama. Bapak Mama sekalian di rumah, ACKE, Inang Amang, Toa, semuanya yang hadir di sini. Hari ini inspirasi kita datang dari seorang teman kita, kakak saya juga, terkait dengan hal yang sangat privasi dan sensitif untuk diobrolkan. Karena itu saya tak henti-hentinya juga merasa bersyukur bahwa setelah Pak Putu masih ada teman kita, saudara kita yang mau berbagi sesuatu yang sebenarnya sangat rahasia, bahkan oleh sebagian orang dipandang sebagai tanda kutip aib yang harus dibungkus rapi ya. Tetapi beliau bersedia hadir di sini dan akan membagikan semacam kekuatan bagi kita. Mungkin ada di luar sana yang merasa relate, merasa terhubung dengan kisah ini dan kisah-kisah terkait lainnya, mungkin bisa membantu kita dan juga membantu saya dan juga semua yang ada di sini di ruangan ini juga. Jika kita mengalami badai, musim-musim di dalam hidup kita yang sama sekali tidak menyenangkan, bahkan ketika kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan sedemikian rapi, kadang-kadang kita dihadapkan oleh badai yang tidak terkontrol, baik dari dalam diri kita sendiri maupun karena stimulus dari luar. Dan hari ini kisahnya terkait dengan kanker payudara. Dan Kakak Tetik, izinkan saya dulu sedikit sebelum kita memulai. Ada dari hasil pencarian data saya coba mencari data kanker payudara di Indonesia dan NTT mulai dari tahun-tahun terakhir ya, mulai 2003-2025, tapi ternyata data untuk tahun itu belum ada karena data spesifiknya belum dipublis atau belum tersedia untuk umum. Hanya disampaikan bahwa ada tren peningkatan kanker dan kanker payudara ini menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan angka kejadian cukup tinggi. Dari situs Kementerian Kesehatan, data dari WHO dari Global Cancer Statistic, sampai tahun 2020 jumlah kanker payudara di Indonesia sebanyak 68.858 kasus dan dikategorikan cukup tinggi. Ini data yang tentu saja sedikit memicu
rasa was-was untuk kita, dan kita akan membicarakannya dari sudut pandang Kakak Tetik yang pernah menjalani ini. Dan sebelumnya mungkin kita kenalan dulu karena ada banyak kayak kita bukan hanya di Manggarai tinggalnya Kakak Tetik, mungkin ada yang merantau ke Malaysia atau Ngoduat, Lau Kalimantan, Lau Jakarta yang mungkin juga merasa terhubung dengan rumah ketika kita hadir di udara bersama mereka. Kenalan dulu Kakak Tetik. Oke, baik, terima kasih Nulila untuk undangannya untuk berbagi cerita di sini. Baik, nama saya Tetik Wangku. Usia sudah 52 tahun Masih dan cantik, ya 40 tahun. saya bekerja di Yayasan Ayo Indonesia sudah ini yang tahun ke-25 tahun. Jadi udah pesta perak nih di Yayasan Ayo Indonesia. Ya, betul. Ya. Baik, punya anak 2 laki-laki semua, yang sulung sudah selesai tinggal wisuda, dan yang kedua masih menjalankan kuliahnya di Kupang semester 3. Ya. Suami saya namanya Bapak Nyoman Syukur. Halo Bapak Nyoman, sama dengan ini kami kakak beradik. Saya punya suami Leonardus Nyoman dan suami beliau adalah Nyoman Syukur. Kami Sikel Nyoman. Oke. Nyoman, keluarga Nyoman. Oke, Kakak Tetik, sejak kapan tahu bahwa Kakak Tetik menjadi pengidap kanker payudara? Oke, baik. Jadi di awalnya memang sama sekali tidak menyadari. Kemudian pada suatu ketika saya habis berkegiatan di Borong, kegiatan dari kantor, lalu sampai di rumah itu saya mandi, dan saya merasa ada sesuatu yang aneh di payudara sebelah kiri. Lalu kebetulan saat itu ada kakak saya, Kakak Jen, istri dari Kakak Hans Cengga, yang kebetulan lagi main ke rumah saat itu. Nah setelah selesai mandi saya langsung ngomong, saya bilang, Kak, kok sepertinya saya rasa ada perbedaan antara payudara kiri dan kanan. Baru hari itu ya? Baru hari itu saya menyadari. Jadi hari-hari sebelumnya tidak menyadari atau memang tidak ada? Tidak menyadari. Tidak menyadari. Jadi beda dengan tidak ada dan tidak menyadari. Kalau tidak ada kan pasti kita juga tidak akan merasakan apa-apa. Tapi begitu tahu bahwa loh kok ada kayak benjolan begitu, saya langsung sampaikan ke Kakak Jen. Saya bilang, kebetulan para medis ya. Nah, beliau. kebetulan Kakak Jen juga dia perawat di Rumah Sakit Umum Ruteng. Lalu saya sampaikan, saya bilang, Kak, saya kok rasanya ada yang lain ya payudara saya sebelah kiri. Langsung Kakak Jen waktu itu coba untuk periksa, dan dia langsung menganjurkan saya untuk kita cek aja deh ke dokter. Nah, pada saat itu ada dokter, boleh sebut nama di sini nggak apa-apa? Iya. Boleh? Boleh. Oke. Ya, tidak apa-apa. Karena untuk edukasi ya, iya, bukan betul. untuk promosi. Waktu itu Dokter Joni Mamba, suami dari Dokter Hilde Siba. Kerabat juga kita. Iya, betul, ini. itu masih keluarga juga. Langsung suami dan Kakak Jen menganjurkan, ayo kita langsung pergi ke Dokter Joni. Kakak Tetik mau? Saya langsung mau. Bahkan saya sendiri yang minta. Saya bilang, Kak, kita langsung pergi cek aja supaya saya tidak kepikiran dan berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi sempat ada tergoda untuk berpikir bahwa akan ada kejadian. Ya, saya waktu sudah tahu itu dan menurut Kakak Jen, sebelum periksa. Sebelum periksa, oke. Ada rasa. Ada, saya udah di dalam hati. Iya, sudah ada perasaan. Aduh, kayaknya saya ini akan kena sakit ini begitu. Tetapi karena masih di awal, saya masih berharap bahwa itu ya itu hanya imajinasi ya. Iya. Lalu kami pergi dan langsung diperiksa sama dokter. Terus disuruh pulang dulu sama Dokter Joni, Kakak ini kita lihat dulu perkembangannya ya gitu. 2 minggu kemudian saya sendiri merasa tidak nyaman, saya galau sudah pikiran sudah kemana-mana. Lalu saya minta Nana Nyoman suami untuk kita ke Dokter Joni saja untuk pergi tanya. Mungkin juga Dokter Joni sudah ada sedikit gambaran tapi mungkin mau menyampaikan ke saya masih agak ragu-ragu. Lalu saat itu kami pergi ke Dokter Joni lagi dan sampai di sana dokter bilang, Kakak ini memang ada benjolan. Tetapi untuk memastikan bahwa ini sakit apa, kita harus melakukan biopsi. Biopsi itu adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan apakah saya kena sakit apa begitu.
Dan saya langsung bersedia. Langsung bersedia. Saya langsung tanpa bersedia. rasa, biasanya mau periksa awal ini orang biasanya tarik ulur. Iya. Tarik Kebetulan ulur. saya disupport sekali sama suami, jadi waktu itu saya juga akhirnya juga berbesar hati. Karena waktu itu gambaran itu sudah ada, tapi saya ingat anak-anak. Gambaran ada Bahwa rasa takut. saya pasti sakit ini begitu. Sudah ada ketakutan dan sudah. Tapi bersedia untuk Ya, biopsi. saya bersedia dan saya tidak pakai waktu untuk berpikir atau apa, saya langsung bilang ke dokter, oke, saya siap untuk dibiopsi. Saya biopsinya di Rumah Sakit Umum Ruteng, tetapi sampelnya dikirim ke Bali, kemudian 2 minggu kemudian baru hasilnya keluar. Begitu. Bagaimana menunggu hasil? Nah, justru stresnya itu waktu menunggu hasil. Iya. Jadi selama 2 minggu saya punya badan tuh langsung turun. Karena tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan pikiran sudah ngelantur kemana-mana. Karena Justru ya, sebelum hasil ya. iya, sebelum hasil. Sebelum hasil itu keluar, lalu saya juga ke kantor itu kadang cuma separuh hari ya. Saya juga bersyukur punya atasan yang luar biasa, sangat memahami dan sangat mensupport saya. Kak Tetik bercerita ya. Saya langsung bercerita ketika saya sakit dan pergi ke dokter, saya langsung ceritakan ke atasan Lingkungan saya kerja dan lingkungan kerja teman-teman semua. Jadi saya orang yang tidak malu untuk menceritakan sesuatu yang menurut saya butuh pendapat orang lain. Luar Saya butuh biasa. masukan dari orang lain. Iya. Kak Tetik saya langsung macam tersentuh Ya. sampai ke hati karena saya juga pernah menjalani pemeriksaan payudara dan sebelum mendapat hasil saya itu seperti orang gila. Saya menangis tidak karuan padahal apa di Bali dan apalagi ketika di rumah sakit yang kiri kanan itu sudah pernah operasi itu ya, jadi saya bayangkan Kakak Tetik meskipun galau tadi tapi tahu bahwa ada orang yang mensupport sekitar, memberi kekuatan yang luar biasa. Justru itu kekuatannya dari orang-orang sekitar. Oke. Ya. Itu tahap belum ketika hasilnya datang deh. Jadi waktu hasilnya mau keluar itu saya ditelepon sama dokter. Tetapi bukan cuma saya yang ditelepon, semua kakak, terus orang-orang yang biasa berkumpul dengan saya, termasuk kakak Hans dan kakak Jen, kakak kandung semua, dan kami punya satu perkumpulan namanya Dalers Club ya. Kami Daler means tertawa lepas. Ya, tertawa lepas. Orang itu, Manggarai pasti tahu Daler. Jadi klub tertawa. Jadi beberapa dari mereka juga ditelepon sama dokter. Di situ saya feeling langsung tidak enak. Kenapa semua harus dipanggil? Pasti ini beritanya tidak terlalu bagus. Jadi butuh banyak orang untuk menguatkan saya, mensupport saya. Lalu ketika kami sampai di rumah sakit atau bukan di tempat prakteknya dokter, sampai di sana lalu dengan pelan tapi santai sih dokternya. Oke kakak, hasil kakak sudah keluar. Dan kakak didiagnosa tumor ganas. Tumor ganas, sebutannya memang begitu ya? Memang sepertinya di hasilnya akan disebut tumor ganas. Lalu pecahlah tangisan, semua menangis. Tapi Kakak Tetik tahu ya membedakan sebutan tumor ganas dan cancer? Karena sepengetahuan saya kalau tumor jinak itu berarti tidak apa-apa. Tapi kalau tumor ganas pasti mengarah Saya cancer. kira tadi bahasa tumor ini hanya untuk semacam memperhalus dari, ternyata itu memang bahasa resminya. Memang begitu. Lalu semua menangis. Yang menangis siapa? Semua, suami, kakak, kemudian semua yang hadir di situ. Kakak Tetiknya sendiri? Menangis. Tapi anak-anak tidak ada saat itu. Menangis. Dan saya merasa macam hancur saya punya dunia. Dan saya waktu itu bilang, Tuhan, kenapa ini dengan saya? Apa salah saya? Ya. Kalau saya apa salah saya? Kemudian nanti yang Tuhan kedua, bilang salahmu tentu saja banyak. Iya. Kemudian saya bilang, Tuhan saya masih ada anak-anak. Lalu saya menangis dan semua peluk saya. Tapi itu yang saya sampai sekarang kadang berpikir bahwa Tuhan begitu baik. Sangat baik dan luar biasa. Waktu itu masih sempat berpikir Tuhan itu baik? Ya, saat itu saya punya perasaan yang tadinya galau dan hancur dan berantakan. Begitu dokter Joni bilang,
Kakak sudah menangisnya, sudah semua menangisnya, saya boleh omong begitu. Semua diam. Ketika semua diam langsung Galaunya tadi meningkat atau menurun yang sebelumnya? langsung menurun begitu saya dengar Dokter Joni mau ngomong karena dia begitu santainya ya. Artinya pendekatan secara emosionalnya dia bagus sekali sehingga membuat saya juga terus tidak harus terbawa terus. Lalu dia bilang, "Kakak, itu baru secuil, baru sekecil ujung kuku ini. Kakak, sekarang yang perlu kakak pikirkan adalah bagaimana tindakan selanjutnya." Tapi dibolehkan nangis dulu. Dibolehkan, dia beri kesempatan. Dia memang ya siapa sih yang dengar sakit itu dan terus merasa oh, everything is okay, tidak ada yang begitu. Semua pasti dengar, jangankan bilang tumor ganas, tumor jinak aja orang juga pasti sudah langsung pikirannya galau. Akhirnya waktu itu kami semua diam, langsung dokternya bilang, "Sekarang tinggal kakak memutuskan apa yang akan dilakukan setelah ini." Dan itu saya minta semua keluarga adik kakak mensupport. Jadi sama-sama memberikan masukan, sama-sama memberikan dukungan. Karena jujur sakit ini selalu ada dua pilihan, diselesaikan atau diobatin secara medis ataukah ada pilihan alternatif. Lalu saat itu suami saya langsung bilang secara medis. Lalu diberitahu lagi sama dokternya, kalau medis, kalau alternatif, jangan setengah-setengah. Akhirnya waktu itu semua harus dibawa dengan iman. Iya, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana. Lalu saya waktu itu terus saya tanya, "Dok, kalau misalnya secara medis kira-kira tindakannya apa?" "Ya otomatis operasi kakak." Begitu. Oh baik. Nah untuk pilihan-pilihan operasinya setelah ketemu dokter di Bali begitu. Tapi saya sudah dikasih gambaran, sebaiknya bagaimana menurut dokter. Lalu akhirnya kami pulang ke rumah. Sampai di rumah semua keluarga berdatangan. Menangis lagi tapi saya tidak menangis. Oh kakak Titik tidak menangis. Semua datang, semua dengan kakak, kenapa begini, kenapa. Seolah-olah saya sudah tidak ada harapan hidup. Sudah berbaring. Iya, sepertinya saya sudah tidak ada harapan hidup dan sepertinya orang merasa bahwa ya saya akan pergi begitu. Lalu semua sudah menangis, saya bilang oke, saya minta doanya saja supaya saya bisa melewati ini semua. Dan di luar dugaan saya ternyata Nana Nyoman sangat stres sekali, sangat terpukul sekali, tapi dia menyembunyikan dari saya. Tapi suatu ketika aduh baper. Saya juga udah mulai. Papa ya. Jadi satu ketika saya lihat dari dalam rumah, kebetulan dapur kami itu besar karena kami biasa ngumpul keluarga tuh biasanya di dapur. Oke. Jadi biasanya kalau kumpul keluarga tuh pasti di dapur begitu. Lalu saya lihat dari dalam, dia sangat terpuruk sekali. Oh, dia kayak candid gitu ya. Jadi saya tidak mau tunjukkan, tapi saya melihatnya sembunyi dari dalam. Dia di dapur mungkin sedang berkecamuk dengan pikirannya sendiri, tapi dia menangis, dia teriak. Lalu saya keluar, terus saya bilang, "Kalau Nana tidak kuat, terus saya bagaimana?" Kakak Titik jago, artinya yang ngalamin kakak Titik. Oke. Terus Nana bilang, "Kita anak-anak masih kecil." Saya bilang, "Karena itu kita harus semangat." Saya bilang. Yang kasih nasihat, yang punya. Iya. Terus Nana bilang, peluk saya, kami dua menangis berdua peluk. Lalu saya juga ikut. Lalu Nana bilang, "Oke, kita mulai." Nah itu yang nonton kakak Tara juga ikut ya. Ya Pak, asik kayak di rumah silakan pegang tisu juga boleh. Kita memang harus memulai cerita healing ini dengan sedikit perih ya. Nanti setelah dikasih betadine lama-lama juga hilang ya. Akan lanjut. Indah pada waktunya. Itu. Akhirnya kami langsung berembuk, semua keluarga berembuk. Lalu saya mulai dengan
secara secara saya terpanggil, saya pergi ke susteran AP, saya pergi ke susteran Karmel yang di apa itu di lintas di Bailengkas. Di Bailengkas. Saya pergi minta doa sama suster di Karmel juga. Saya pergi dan saya menangis. Waktu itu saya Jadi ingat banyak ritual menangis. Iya. Ya. Waktu itu saya diantar oleh Mbak Yayuk. Mungkin banyak yang tahu ya, yang punya restoran Caca dan Nana Yovan ya. Kami diantar ke sana. Lalu susternya sudah tidak punya waktu. Jadi suster itu ada kegiatan di mana mereka itu kegiatannya hanya dilakukan kalau saya tidak salah 2 tahun sekali dan itu kegiatannya selama 3 hari. Oh iya. Lalu kami sudah ditolak sama suster ini. Sudah ditolak, suster bilang, aduh maaf saya tidak punya waktu. Terus akhirnya saya bilang, terus Mbak Yayuk bilang, suster apakah kami bisa tulis di kertas, kami mohon doanya begitu. Langsung bilang, oh ya boleh. Tetapi akhirnya suster pergi mendekati kami. Pergi mendekati kami karena ternyata setelah disadari sama Mbak Yayuk, suster ini suster yang pernah dimintain doa oleh Mbak Yayuk dulu sebelum mereka punya anak. Oke. Dan dulu suster itu kalau tidak salah dia lagi bertugas di Malang, di Kelumpang Malang atau di mana gitu, di Karmel di Malang. Iya. Lalu Tumpang, ya? Iya di Tumpang. Lalu Mbak Yayuk ini kenal Suster Feni kalau tidak salah. Fanny atau Feni begitu. Ya sudahlah Suster Karmel ya. Lalu mereka berpelukan dan menangis. Lalu Mbak Yayuk bilang, suster tolong ini adik saya lagi butuh doa, lagi butuh support. Susternya peluk saya. Setelah menerima yang saya tulis apa yang kami mau mohonkan melalui perantaran para suster, suster peluk saya dan satu kalimat yang suster keluarkan untuk saya waktu itu begini. Setelah saya menangis, dia peluk saya lalu dia bilang begini, kamu bersyukur karena Tuhan sungguh mencintai kamu. Saat itu saya tidak mengerti maknanya mencintai bisa itu. Jadi menyakitkan juga kata-kata begitu di saat saya sedang begitu. Tapi dibilang suster bilang kamu harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kamu. Lalu karena masih dengan pikiran yang kacau, pikiran galau, saya masih belum bisa mereka apa maksud suster, tapi saya percaya bahwa pasti ada kasih Tuhan Yesus ketika suster itu mengatakan itu kepada saya. Nyanyi sedikit Kakak Titik kasih Tuhan. Kakak Titik ini penyanyi. Nyanyi sedikit biar lagu kasih Tuhan lah atau apa yang Kakak Titik mau itu. Aduh, biasanya kalau begini semua apa tuh blank sudah. Tuhan adalah gembalaku. Oke. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sambung terus sedikit. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, suaranya. Lanjut cerita tentang kasih Tuhan. Setelah pulang dari situ, akhirnya kami memutuskan untuk ke Bali. Sampai di Bali langsung pergi ke dokter yang direkomendasikan sama dokter Joni. Bukan dokter Budi Setiawan. Saya dibawa ke sana lalu kemudian bawa dengan rujukan. Jadi saya menggunakan BPJS. Jadi jangan takut kalau sakit. Ada BPJS. Jangan terlalu memikirkan. Iya, jangan terlalu memikirkan biayanya. Kadang-kadang orang sudah mulai ketakutan karena bilang kalau sakit ini biayanya akan tinggi sekali. Saya dari BPJS 0 rupiah. Saya hanya tanggung itu transportasi, makan, transport lokal yang seperti itu. Tapi rumah sakit 0 rupiah. 0 rupiah. Saya juga pernah
tentang ini ya, untuk memperkuat di Bali dirawat BPJS seharusnya saya membayar 18 juta waktu itu, dan saya harus hanya membayar 1,8 juta. Nah, itu pun hanya karena saya di extend ruangannya dari kelas 1 ke naik, VIP. Gitu. Itu hanya untuk bayar memperkuat selisih, ya, untuk supaya jangan takut. Iya, soal jangan itu. takut. Oke, lanjut Kakak Tetik. Langsung sampai di sana, terus melakukan semua prosedur-prosedur pemeriksaan lengkap semua, seluruhnya kita diperiksa. Jantung, hati, paru, kandungan, gula, jantung, semuanya kita dicek. Tapi itu melalui prosedur yang saya juga biasanya kalau di rumah sakit pendidikan tuh lama sekali. Kalau Kakak Tetik lewat mana? Lewat pakai BPJS, tapi semuanya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan cepat ya. Untuk beberapa pemeriksaan yang membutuhkan antrian yang cukup lama, kami mengambil keputusan untuk periksa di swasta saja, boleh. Yang direkomendasikan nanti sehingga hasil itu cepat, karena tapi biasanya tahu jalur-jalurnya diberitahu oleh Dokter Joni ya, diberitahu sehingga semuanya. Dan di sana juga mendapatkan informasi. Iya, jadi ketika kita bertemu sesama pasien itu biasanya, Bu sebaiknya begini Bu biar cepat Bu. Jadi Ibu ada apa ya, semacam ikatan di antara sesama pasien kanker itu pasti selalu kita berbagi. Bu saya dulu begini Bu, saya dulu begitu. Jadi baik. Di ruang tunggu malah di ruang menjalin tunggu persahabatan. Kalau saya dulu Tetik di ruang dokter payudara itu, lihat kiri saya tanya, dia bilang saya sudah operasi ketiga kali, lihat sebelah 4 kali, saya tambah onar tapi Kakak Tetik mungkin punya pengalaman lain itu, jadi jadi ada kisah yang berbeda. Banyak sekali yang berbagi kisah saat itu, jadi memudahkan. Jadi juga kita merasa begini, oh Tuhan ternyata saya masih Kau berikan yang seperti ini, ternyata masih ada yang dengan Tuhan ya. Tidak sama sekali tidak sempat semacam Tuhan kenapa? Hanya waktu pertama. Tapi itu pun saya juga tidak yang dengan nada yang bagaimana, saya cuma bilang Tuhan kenapa saya cuma begitu, anak-anak saya masih kecil, saya jadi ngomong seperti omong sendiri begitu. Lalu setelah itu, setelah melakukan semua prosedur sebelum operasi, begitu saya jalanin semua, sekitar kami harus menunggu itu kayaknya 3 minggu. 3 minggu, lalu keluar jadwal operasi. Nah tahu kan kalau di rumah sakit di Sangla itu kan pasiennya begitu banyak. Jadi sekali. Sebelum pasien yang dari berbagai daerah, sebelum pasien ini keluar, kita sudah harus mengantri di rumah sakit supaya bednya kita itu sudah terjaga. Jadi 1 malam sebelumnya itu saya sudah harus di rumah sakit, besoknya baru dapat tempat tidur. Begitu, kemudian persiapan operasinya 1 hari, lalu diambil tindakan. Operasinya berjalan cukup lama, dan yang menemani saya waktu itu ada Kakak Pius Endo di Bali bersama istrinya yang mensupport, kemudian suami dan kakak kandung saya, Kakak Nin Wangku. Saya ingat waktu Kakak Nin mau berangkat kebetulan bertemu. Iya betul. Lalu bagaimana waktu mau masuk ruang operasi? Jadi waktu mau masuk ruang operasi itu kan kita biasanya ada satu ruangan persiapan istilahnya. Di ruangannya itu dingin sekali. Nah di situ ada beberapa pasien juga. Tetapi saya selalu dihampiri oleh beberapa dokter. Elizabeth ya, oke sedikit lagi ya. Terus datang lagi, ini yang Elizabeth ya. Terus saya berpikir, kenapa saya terus yang ditanyain? Yang lain tidak. Ada lagi pikiran yang mungkin karena saya yang punya jenisnya mungkin saya parah sekali ya atau bagaimana ya. Tapi ya sudahlah ya. Saya sudah ke fase ini dan sudah siap, oke. Dan dokter-dokter di sana semuanya baik dan sangat ramah. Ketika saya mau masuk ruangan operasi itu mereka nyanyi-nyanyi sambil dorong kita. Sambil nyanyi gitu ya, sambil apa, terus sampai dalam ruangan operasi pun kan begitu banyak timnya mereka ya. Ini terus tanya dari mana, asalnya dari mana? Dari Flores mana? Flores tuh NTT, di Manggarai. Saya tahu Labuan Bajo, tahu ya, udah saya tetangganya. Jadi lebih banyak yang tahu Labuan Bajo. Lalu mereka bilang, tapi biasanya kalau orang Flores itu kan ini ya kayaknya
rata-rata Lainnya. kulitnya nggak terlalu Pokoknya ini. gitu dah Seperti ya. deh gitu. Oh, Hanya untuk bahan pembicaraan. ternyata hanya untuk bahan mengalihkan. mengalihkan pikiran saya. Ternyata obat biusnya sudah mulai ya dimasuk. Tapi mereka sampaikan obat jenis apa dan berapa mili semua disampaikan. Pokoknya prosedur secara ininya disampaikan. Sampai akhirnya saya sudah tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya pada akhirnya saya sudah dipindahkan kembali ke ruangan semula. Berapa jam tuh, Katet? Saya itu sekitar 6 jam kalau tidak salah. Itu 6 jam di ruang operasi atau termasuk di ruang persiapan? Pokoknya sejak dari masuk persiapan, Berarti, dari masuk persiapan. kurang dari 6 iya, jam ya. Kemudian biasanya Karena kalau akan diistirahatkan iya, lagi, berarti biasanya setelah operasi kita juga Observasi. diobservasi dulu, tidak langsung kembali ke ruangan perawatan. Jadi, biasanya yang tunggu tuh udah iya, aduh lama sekali. Iya, ya, itu ya. saya juga membayangkan mereka yang menunggu, tapi karena saya posisi tidak sadar, jadi pas sadar-sadarnya ya waktu saya sudah dalam ruangan perawatan lagi. Begitu lalu dirawat selama 3 hari, hari keempat saya sudah boleh pulang. Hari keempat. Ya, saya sudah boleh pulang. Lalu setelah itu harus tunggu dulu sampai kan kita dipasang selang nih, yang untuk mengeluarkan semua cairan-cairan yang kan kita termasuk operasi besar nih. Jadi sampai sudah tidak ada darah lagi, sampai cairannya sudah bersih begitu, baru nanti selangnya dibuka, dan itu sekitar hampir 1 minggu kalau saya tidak salah setelah operasi. Ya. Lalu kami pergi lagi ketemu dokternya. Terus waktu itu saya minta sama dokternya, saya bilang, "Dok, saya boleh pulang nggak, mau Natalan di rumah?" "Oh boleh, tidak apa-apa. Di sana kan ada spesialis bedah juga, jadi bisa perawatan. Iya boleh perawatan di sana, nggak apa-apa. Tapi tanggal segini kamu sudah harus balik lagi ke Bali." Jadi waktu itu saya 21 saya pulang, 21 Desember. Tanggal 8 saya sudah di Bali lagi. Iya. Jadi karena waktu kita terbatas, kita singkat cerita untuk proses medis tahap awal sudah selesai. Tetapi kan biasanya ada cerita lanjutan tentang ya dengar-dengar ya, ada bilang ada radiasi, ada kemoterapi. Ada teman saya bilang, "Lila, kalau operasinya itu tidak menakutkan. Biasanya untuk kami orang cancer yang sering menakutkan itu adalah setelah itu radiasi dan kemoterapi." Oke. Itu bagaimana, Kak? Kalau saya waktu di Bali saya minta rujukan ke Jakarta. Itu langsung dikasih tahu ya, harus belum. Kita setelah operasi itu sampel dari payudara yang dioperasi itu diperiksa lagi untuk tahu ini dia grade berapa nih. Kalau Kakak Tetik boleh tahu? Saya 2B kalau tidak salah itu waktu itu. Golongannya masih apa? Dikatakan masih awal ya, dikatakan masih awal. Masih awal tidak berarti tidak berbahaya. Tidak berarti tidak berbahaya, memang sudah harus diambil tindakan begitu. Lalu saya minta ke dokternya, "Dok, barangkali saya bisa dibuatkan rujukan ke Jakarta, ke Rumah Sakit Darmais, khusus rumah sakit kanker. Di Indonesia satu-satunya di Darmais Jakarta." Itu rumah sakit negeri atau swasta? Iya swasta, pakai BPJS di situ. Swasta tapi boleh BPJS? BPJS, dia rumah sakit pemerintah. Boleh pakai BPJS, tapi yang dengan rujukan bertingkat. Jadi rujukan saya itu dari Rumah Sakit Sanglah ke Rumah Sakit Darmais. Berarti kejujuran dari terus terangan dari pasien itu juga sangat iya, karena saya waktu itu bilang ke dokternya, "Dok, saya kalau di Bali saya berat di ongkos, Dok, karena saya Bali mahal. Saya harus sewa rumah, saya harus transportnya, kemudian semua serba beli saya kalau di Bali, Dok. Tapi kalau di Jakarta puji Tuhan saya punya keluarga. Jadi mungkin untuk beberapa biaya itu kami bisa kurangi." Karena alasan itulah terus dokternya akhirnya bilang, "Oke, boleh saya buatin rujukan." Lalu untuk penanganan selanjutnya, pengobatan selanjutnya saya di Jakarta. Nah, cerita tentang radiasi dan kemo tadi itu. Jadi setelah diambil sampel yang payudara yang dioperasi itu, ternyata saya hasilnya itu tidak perlu di kemoterapi. Sebenarnya apa bedanya kemoterapi dengan radiasi? Jadi sebenarnya cancer itu ada beberapa jenis. Dia ada beberapa tingkatan, ada beberapa jenis. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Jadi penting sebenarnya pemeriksaan penting awal sekali, dulu ya, sebelum memutuskan mau diapain. Iya, karena bukan kita yang memutuskan kemo atau radiasi, dokter yang memutuskan. Dan kondisinya dengan sendiri. Melihat kondisi kita dan hasil PA kita yang dari payudara yang dioperasi. Dengar-dengar ada orang yang cancer udah dioperasi tetapi tidak menjalani tahap itu karena kondisi.
kondisi yang lebih baik, betul loh ada. Saya Kurang tahu untuk ya. sementara saya tidak pernah mendapat informasi itu, tetapi kalau yang saya alami karena di Rumah Sakit Darmais itu kita ketemu dengan berbagai pasien dengan berbagai jenis penyakit kanker. Kanker hidung, telinga, tenggorokan, mata, payudara, rahim, serviks, itu ada semua. Dan justru disitulah kita dikuatkan. Kakak Tetik merasa dikuatkan, Iya, saya berarti merasa tergantung sudut pandang pandang pasien. kita, saya merasa oh Karena Tuhan. saya ingat lagi, saya baru berada di klinik itu, saya itu udah bukannya merasa dikuatkan, tapi tambah oleng, tapi Tambah Kakak takut. Tetik, tapi mungkin konteksnya berbeda Ya. kali ya. Oke. Lanjut tadi Ya. di radiasi di Jadi waktu itu saya cuman minum obat selama 5 tahun sama radiasi selama 25 kali. minum obat dan radiasi. Radiasi, Radiasi ya. itu apa, disengat listrik Bukan, atau radiasi itu jadi kita kayak dengan berapa derajat itu panas itu dipaparkan di bagian kita yang harus diradiasi, Tidak disinari. dibakar sampai teriak? No, tidak ada. Ya, oh. Jadi orang mungkin serem dengar kata radiasi. Radiasi, Memang ya. ketika proses radiasi kita hanya berada sendirian dalam ruangan itu dengan alat dengan alat yang tabel. sebegitu besarnya. Tapi ya. tidak seperti artinya kita teriak karena dibakar No, hidup-hidup. Tidak. Tidak, Kita ya. cuman 4 sampai 5 menit saja. 4 sampai 5 menit saja. Kemudian udah selesai. Yang rontok-rontok Itu kalau kemo mungkin ya. Kalau kemo dan kemo juga tuh ada beberapa jenis tidak ya. tidak Iya. selalu ceritanya seperti Iya, tidak selalu ya, ceritanya itu seperti kebanyakan itu. nonton sinetron. Sinetron, saya. iya. Oke, Jadi lanjut. setelah itu saya menjalani radiasi selama 25 kali dan itu setiap hari terkecuali hari Sabtu dan Minggu. Jadi Senin sampai Jumat ke rumah sakit untuk radiasi yang hanya 4 sampai 5 menit saja penanganannya. Kita tidak merasakan apa-apa, cuman ketika kita sedang radiasi kita tidak boleh berkeringat karena panasnya itu bisa membuat melepuh. Caranya? Jadi saya itu habis radiasi pulangnya harus naik mobil yang ber-AC. Kita misalnya pakai Grab atau kalau di sana tuh busway-nya kan dingin sekali ya. Kami lebih memilih pakai busway daripada pakai Grab karena kadang-kadang pakai Grab AC-nya kurang dingin. Oh, harus Ya. tidak boleh berkeringat. Tidak boleh karena kalau berkeringat Tapi nanti pulang biasa saja, tidak lemes, tidak. No, tidak. Saya waktu proses radiasi itu tadi karena sharing dengan teman-teman, mereka bilang kalau lagi radiasi gini makan telur yang banyak biar staminanya kuat. Jadi saya waktu radiasi itu 5 butir telur setiap hari tapi putihnya saja. Oh, tapi disiapkan sebelumnya secara mental sebelum masuk ruang radiasi. Iya, pertamanya waktu itu. Tapi karena kita bertemu dengan teman-teman ya, jadi kita sudah ada gambaran. Tapi tidak ada disampaikan oleh petugas medis. Diberikan, pasti pasti disampaikan. Karena ada yang takut duluan lihat Tidak. ruangan tulis radiologi, pergi Oh, ronsen aja. kalau, Ada teman saya kalau- mau ronsen aja dia udah. Kalau Iya, di iya. Rumah Sakit Darmais itu mereka tata ruangannya bagus sekali. Jadi kayak kita bukan lagi di rumah sakit. Jadi di situ disiapin. Tidak ada gambar jantung. No, tidak Biasanya ada. kan di klinik itu ada Jadi- gambar kerangka, Oh, tidak. jantung yang melepuh dengan tulisan-tulisan. Tidak Jadi ada. di situ sofa semua, sofa tinggi-tinggi, sofa yang lembut, terus pohon-pohon bunga-bunga hijau-hijau semua di situ, kamar mandinya bersih. Jadi kita Dan itu berlaku untuk semua orang. berlaku untuk semua orang. Jadi pasien boleh nunggu sambil nonton. Kita juga boleh bawa bekal kalau mau makan. Jadi tidak dan sangat bersih sekali. Sangat saya rekomendasikan kalau ada yang sakit mau berobat ke Darmais itu sangat Setelah bagus. radiasi 25 kali setelah radiasi saya harus melakukan check up ulang lagi. Dan itu saya masih stay di Jakarta. Jadi di Jakarta saya 5 bulan. Oke. 5 bulan dan memang dokter Joni sudah memberikan gambaran bahwa untuk pengobatan kanker itu minimal 5 sampai 6 bulan untuk kontinunya. Jadi kita tidak bisa pergi pulang, tidak bisa. Kita mesti stay di tempat ya. Jadi kemo radiasinya 25 kali, itu diperiksa lagi dulu sama dokter radiasinya. Kalau tidak bermasalah berhenti, tapi kalau bermasalah bisa dilanjutkan lagi, misalnya ditambahkan 5 kali lagi jadi 30 kali begitu. Iya, luar biasa Kakak Tetik. Tapi itu cerita fisiknya ya bertahap. Iya. Sekarang sedikit fokus ke arah mental, emosi dan sebagainya. Pada tahap awal tadi sudah diceritakan. Dalam proses itu kadang-kadang kan kita sakit ringan aja ya. Begitu semua orang pergi kerja, sakit begitu dalam ruangan. Kalau saya memang agak sedikit cengeng mungkin. Air mata itu bisa turun sendiri dan kita merasa ada di samudra sendirian. Itu cerita orang dan cerita saya. Kalau Kakak Tetik? Ya.
Kalau saya memang kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Saya dengan sakit ini memang akhirnya pola hidup saya berubah. Saya juga semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya karena saya selalu percaya bahwa Tuhan tuh bilang yang datang ke Dia tuh orang berdosa. Iya. Karena kalau orang baik-baik itu apa yang dia cari Tuhan? Mungkin begitu ya. Tapi kalau saya selalu berpikir penyerahan diri total saya ke Tuhan tuh. Cara berserah total itu artinya bedanya putus asa dengan berserah di versi Kakak Tetik. Kalau di versi saya, kalau berserah itu artinya Tuhan mau buat apa saja untuk saya terima. Terima ya. Saya terima apapun Tidak berontak. Itu. Saya tidak berontak. Caranya tidak berontak bagaimana begini, Kakak Tetik? Secara fisik ya kita merasa bahwa kita sudah tidak seperti dulu lagi. Itu satu hal yang perlu penerimaan diri. Perlu penerimaan diri. Saya bukan Tetik yang dulu lagi. Bahkan saya ditelepon sama kakak saya, kamu siap dioperasi, kamu nanti akan begini. Ya, sugesti. Siapa yang tidak kenal Tetik? Kamu tuh pinter nyanyi, kamu cantik, kamu apa? Saya bilang no, sudah waktunya. Sudah lewat, saya menikmati semua pujian dan lain sebagainya sudah. Kalau memang saatnya saya harus menerima. Penerimaan diri itu yang penting. Ada yang mengajari Kakak Tetik supaya bisa seperti itu? Tidak, saya benar-benar berjalan. Jadi saya berproses. Saya berjalan dengan proses yang saya lewati bersama suami dan anak-anak. Saya punya anak waktu itu Nulila masih kecil. Enu tahu Juan kan yang bungsu, dia masih kecil. Lalu dia tanya ke saya tuh, Mama kenapa Mama punya itu Mimi itu. Terus saya kasih tahu, Mama sakit. Dan Mama pergi kasih tinggal kamu supaya Mama bisa sekarang pulang dalam keadaan sehat. Tahu tidak dia bilang apa? Tapi Mama tetap perempuan yang tercantik di seluruh dunia. Laki-laki ya. Dan itu yang obat yang itu yang mungkin orang lain mendengarnya sepele, tapi itu sangat support yang luar biasa. Ketika terutama saat sendiri ya. Saat sendiri. Kehilangan anak-anak saya yang sulung itu dengan caranya sendiri. Nulilah saya berobat di sana, saya tidak tahu ternyata setiap sore dia pergi doa di adorasi. Itu yang sulung. Dan itu saya dapat cerita dari orang. Jadi saya pikir tisu lagi. Iya, saya pikir Tuhan menitipkan anak-anak yang luar biasa untuk saya. Yang saya kadang bahkan saya sendiri tidak tahu, tapi orang lain yang tahu dan menceritakan ke saya itu satu hal yang saya bilang, iya Kak Oma, iya waktu Unu sakit itu saya lihat Unu punya yang sulung itu pergi berdoa terus di adorasi setiap jam 6 sore. Disitulah saya merasakan bahwa Tuhan tidak sendiri. Tuhan kasih saya kesembuhan lewat doa-doa anak saya, suami, orang lain, keluarga, semua teman-teman kantor yang luar biasa supportnya. Saya itu 5 bulan tidak masuk kerja. Tapi saya tetap diperlakukan sebagai staf Ayo Indonesia. Terima kasih. Oma Deng, ini luar biasa ceritanya, jangan sampai kami melewati waktu. Berapa lama lagi? Masih ya? Okay. 10 menit lagi. Jadi kita ringkas dulu, bisa perjalanan sedikit. Sekarang saya masuk sedikit ke apa ya, karena sudah waktunya agak mepet, nanti mudah-mudahan ada waktu lagi untuk cerita tentang prosedur fisik ya. Bagaimana Kakak Tetik saat menjalani, saran untuk mungkin ACKI di rumah yang relate dengan kisah ini, mungkin ada yang baru kena, kemudian ada yang sedang kena, ada yang bimbang mau ngapain, karena sugesti ini kan masukan di sekarang ini selain masukan dari kiri kanan secara nyata, scrolling itu membuat kita sama sekali, kalau bahasa saya itu, saya hampir tidak punya iman pada Tuhan. Karena tiap saat itu dengan pembenaran yang luar biasa. Mungkin Kakak Tetik punya pesan, saran untuk teman-teman. Pertama untuk yang baru mendapat diagnosa, kemudian yang sedang menjalani, dan yang setelah melewati beberapa tahap dan masih harus menjalani beberapa waktu. Baik, untuk yang baru pertama terdiagnosa, kalau memang sudah mengambil keputusan untuk secara medis, itu dilanjutkan, dan semua saran dokter itu sebaiknya kita ikuti.
Pasti. Apapun saran dokter kita ikuti. Memang mungkin tidak mudah, tapi kita bisa pasti melewati itu, pasti bisa. Ketika kita bertemu dengan orang yang sama dengan kita, itu malah kita semakin motivasi hidup itu semakin ada. Kemudian yang kedua, untuk yang sedang menjalani berbagai misalnya baru mau operasi atau yang sudah operasi ya, itu kadang-kadang masih ada bermain dengan pikiran sendiri, apakah saya sudah sembuh atau apa. Karena memang cancer ini mau dikategorikan sembuh tidak ya, tapi dia itu kita selalu bilang penyintas cancer. Artinya kita pernah mengalami cancer. Bahwa kita sembuh, ya saya merasa saya sembuh karena saya tergantung orangnya ya. Saya merasa bahwa semua aktivitas saya bisa buat seperti orang-orang yang lain. Jadi saya tidak mengkategorikan diri saya sakit. Tetapi itu kan dengan perjuangan yang begitu lama. Label terhadap diri sendiri itu harus penting. Ya, saya begitu selesai pemeriksaan saya langsung masuk kerja lagi dan bekerja seperti biasa. Hanya 2 bulan pertama saya dikasih dispensasi sama atasan bahwa boleh masuk sampai jam 2 saja. Tapi setelah saya periksa, kan pemeriksaannya ada per 3 bulan, ada per 6 bulan dan ada per tahun. Nah saya sekarang sudah 9 tahun masuk tahun ke-10. 9 tahun. Ya. 9 tahun dengan kondisi sehat. Iya. Kadang-kadang kan ketika kita mengidap suatu yang disebut cancer atau penyakit yang terdengar mengerikan seperti itu, pikiran kita biasanya langsung mati, meninggal. Padahal di sisi lain ya soal meninggal tuh bukan urusan kita ya, atau bagaimana? Betul. Kalau saya prinsipnya begini, kita lihat beberapa kisah saja, orang jatuh di kamar mandi pergi, orang terantuk pergi, masih tertawa terus tiba-tiba pergi. Berarti kematian itu bukan semerta-merta karena sakit atau tua atau apa. Sekarang kita lihat, kita selalu mengambil satu contoh bahwa ketika ada yang pergi meninggalkan kita, kita selalu bilang, beti apa? Tema beti. Iya kan? Nah, berarti itu soal kualitas hidup aja yang kita perjuangkan. Jadi kalau begitu saya pulang dari sana, setelah melewati semuanya, ada yang bilang, pasti nanti dia tidak bisa tampil lagi, Saya akan buktikan bahwa saya akan seperti Tetik yang dulu. Buktinya saya menyanyi lagi dan di mana-mana saya tidak pernah membawa diri saya seperti orang penyanyi. Iya. Nanti kita akan menyanyi sebentar, tapi masih ada satu pesan lagi ke Kak Tetik untuk keluarga dan support system terdekat dari itu yang paling penting. Kanker. Baik, ada beberapa juga yang sharing-sharing ke saya. Itu pasangan hidup tuh nomor 1, support yang sangat luar biasa. Artinya kita punya pasangan hidup bisa menerima keadaan kita. Itu tuh ungtai hot ngoo dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Iya. Jadi tidak mudah juga menerima kita dan kondisi seperti ini. Tetapi yang saya alami tidak seperti itu. Semuanya enjoy, suami enjoy, anak-anak enjoy, orang di sekitar saya enjoy, dan saya kerja dari pagi sampai sore, bahkan saya lebih sering juga pergi kunjungan-kunjungan ke desa dan semuanya baik-baik saja. Dan sekarang pemeriksaan bukan setahun sekali tapi sudah 2 tahun sekali, sudah boleh 2 tahun sekali. Nah, jadi setiap kali pemeriksaan setiap tahun, puji Tuhan hasilnya selalu baik. Puji bahkan Tuhan. Mungkin terlihat jauh lebih sehat untuk seluruh. Memang karena kita mulai merubah pola hidup ya. Makan yang mulai kita pilih harus banyak makan sayur, makan buah, harus bergerak, harus olahraga. Kalau dulu kan mungkin karena pola-pola makan juga, maunya yang burger lah, mau yang pizza lah, jadi ganti makan tuh dengan yang kayak begitu-begitu. Nah, itu juga salah satu akhirnya membuat pola hidup kita berubah. Kemudian juga kita juga memperbaiki iman untuk lebih dekat sama Tuhan. Dan memang ketika sakit itu kita rasa sekali bahwa kita punya hidup ini milik Tuhan. Iya. Saya waktu mau dioperasi, dioperasi itu tangan begini tuh saya bilang, ya Tuhan Yesus, saya pasrah, atur saja. Itu saja. Tuhan saya pasrah. Saya serahkan dan Tuhan atur. Itu sudah tingkat kepasrahan yang total. Jadi Tuhan mau buat apa saja saya. Luar biasa. Dan cerita ini saya kira bukan hanya kami yang ada di Hajuara, tetapi yang ada di rumah-rumah maupun yang menyimak tempat lain. Saya kira saya bisa sedikit menerawang dari jauh akan sangat menikmati dan menyimak
pembicaraan kami hari ini. Dan ini pembicaraan awal bukan hanya sekedar untuk untuk bersedih atau tersentuh secara afeksi, tetapi ada dorongan juga bagi kami untuk ACK di luar bahwa yang mengidap payudara, kanker payudara, bahwa kita tidak selalu sendiri dan jangan ragu untuk minta pertolongannya. Minta pertolongan itu tadi saya rangkum dari Kakak Tetik, dan nanti pada sesi-sesi lanjutan, karena pada bagian awal episode tentang kesehatan mental ini kami hanya berbagi-bagi dulu kisah-kisah seperti Pak Putu, kemudian Kakak Tetik, mungkin ada teman-teman lain lagi, dan dari sana nanti selain petikan inspirasi dari mereka, mungkin mudah-mudahan akan ada profesional yang bisa mendukung sudut pandang dari teman-teman yang mengalami problem badai besar ini, sehingga kita bisa diperkaya untuk mengambil keputusan tepat bagi hidup kita, bukan soal takut mati tetapi untuk kualitas hidup karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Dan karena kebetulan kita yang hadir di sini penyanyi, Om Pompi juga tidak terlihat batang hidupnya, biar kami menyanyi, dan saya senang pertama kali Kakak Tetik saya menyanyi di mic. Kakak Tetik menyanyi, saya ambil sedikit-sedikit, dan itu prestasi. Saya tidak pernah berani menyanyi di mic. Kita nyanyi dalam untuk malamku. Ya Kakak Tetik deh, mulai saya ikut. Dalam untung malangku, Engkaulah harapanku, ya Bunda setiawan, ku cari lindungan hanya pada Maria terdapat sejahtera, pada Dikau Bundaku ku serahkan jiwaku. Terima kasih banyak Kakak Tetik, luar biasa berharga bagi kami di studio maupun bagi ACKE di rumah, dan kita akan menantikan kembali episode Jalan Berliku Menuju Kesembuhan dari teman-teman kita yang lain dengan kisahnya sendiri, dan mudah-mudahan kisah Kakak Tetik hari ini tidak memberi kesedihan pada kita, tidak membuat kita menelongso hidup kok seperti ini, tetapi justru memberi kekuatan bagi kita. Dan untuk ACKE teman-teman di luar sana yang tadi mulai atau sedang menjalani masalah kanker payudara, Kakak Tetik, semangat, Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk menyimak Haju Ara berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Terima kasih. Luar biasa. Kakak Tetik, taras.